Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesi Fajrianti Suteja dari kelas 1B PK Medis dan Informasi Kesehatan Tasikmalaya. Sebelum saya membahas apa itu sistem kesehatan nasional, saya akan menyampaikan terlebih dahulu dasar hukum sistem kesehatan nasional. Peraturan dasar hukum kesehatan nasional ada dua. Yang pertama, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi, setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem kesehatan nasional. Yang pertama, sistem kesehatan nasional. Apa itu sistem? Sistem adalah kesatuan dari berbagai bagian yang saling berhubungan dan mempengaruhi mencapai tujuan bersama. Jadi, dapat disimpulkan, sistem kesehatan nasional atau yang disingkat dengan SKN adalah pengolahan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tujuan sistem kesehatan nasional adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat maupun pemerintah secara sinergis sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Prinsip sistem kesehatan nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2020 sampai dengan 2025. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Subsistem kesehatan nasional terbagi menjadi 5 bagian. 3 bagian untuk subsistem kesehatan nasional bagi individu ataupun perorangan, dan 2 bagian subsistem kesehatan nasional bagi masyarakat. Yang pertama adalah upaya kesehatan. Upaya kesehatan meliputi 2 bagian. Yang pertama bagian UKM, upaya kesehatan masyarakat, contohnya kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana, serta upaya perbaikan gizi untuk masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah UKP, upaya kesehatan perorangan. Contohnya seperti pengobatan rawat, jalan, dan perawatan rawat inap. Yang kedua, pembiayaan kesehatan meliputi dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK dan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta masih banyak yang lainnya. Ketiga, sumber daya manusia dan logistik. Untuk sumber daya manusia, contohnya seperti dokter, perawat, apoteker, bidan, dan tenaga medis yang lainnya. Keempat, pemberdayaan masyarakat meliputi upaya kesehatan berbasis masyarakat. Dan yang terakhir, manajemen kesehatan yang meliputi peraturan perundang-undangan. Tujuan semua subsistem kesehatan nasional agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pelayanan sistem perorangan atau yang disebut sistem rujukan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara baik vertikal maupun horizontal. Pelayanan fasilitas kesehatan yang tingkat pertama, pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter di puskesmas, tempat praktik perorangan, klinik pratama, dan rumah sakit pratama. Pelayanan fasilitas kesehatan tingkat kedua, pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi spesialistik. Pelayanan tingkat kedua akan diberikan atas rujukan tingkat pertama. Pelayanan fasilitas kesehatan tingkat ketiga, pelayanan subspesialistik yang dilakukan oleh dokter subspesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi subspesialistik. Pelayanan tingkat ketiga ini akan diberikan atas rujukan tingkat kedua.
Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.